Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 21 November tahun 2025. Nah, hari ini IHSG sempet turun lumayan lah ya, cuma ada spike nih di akhir sesi. Akhirnya dia cuma turun tipis banget 0,07%, berada di angka 8.414 ya. Nah, saham-saham yang bergerak hari ini, Bumi turun ya. Ini bull saham apa lagi? Nggak tahu. BRMS ini saham trading. WP ini turun. Ini saham oke punya nih kalau buat apa? Value investing ya. Projectnya lagi gencar banget ya. Nah, IHSG hari ini valuasi transaksinya ada di angka kecil ya, 14 triliun. Asing juga masih net sell hari ini. Net sell-nya berarti sekitar 200 miliaran. 232 miliar nih net sell-nya. Nah, sekarang gue pengen bahas saham Panin Sekuritas ya, atau PANS ya. Ini grupnya Panin, terkenal kan gak terlalu suka bagi dividen ya. Cuma si PANS ini doang yang beda dari grupnya dia ya. Ini dividennya jalan terus ya, seperti sapi perahnya grup PANS ya. Ini grup Panin. Ini dividen dia udah paling gede ya. Payout ratio-nya pun gede-gede banget ya. Di 95%, 99, 72, 86 ya. Lumayan gede lah pokoknya. Dividen yield-nya pun gede ya. Lumayan. Apalagi di harga sekarang ya. Nah, apakah saham ini menarik untuk dijadikan sebagai pegangan dividen investing? Nah, jika kalian tertarik ya, gua saranin lu harus memastikan kalian bisa tahan ya dengan fluktuatif harganya si Panin ini ya. Soalnya nah, dia itu kadang suka minus ya, gross profit margin sama net profit marginnya suka minus. Jadi kalau lu nggak tahan melihat minus-minus ini, menurut gua lu akan tersiksa ya berinvestasi di saham beginian gitu. Jadi kalau merasa nantinya akan begitu, mendingan kata gua nggak usah masuk di saham yang beginian ya. Meskipun yieldnya gede ya, cari saham yang kalau dividen investing ya, cari saham yang datar-datar aja gitu kan. Jadi lu kalau ngelihat sekuritas atau aplikasi di HP lu gitu, nanti lu nggak lihat merah-merah yang terlalu dalam gitu. Jadi psikologi lu tetap nyantai ya. Ya meskipun ya ini dividen yield-nya gede gitu, tapi kalau nantinya misalkan beli saham ini tapi lu akhirnya melihat floating loss yang merah terus, ya sebaiknya dihindari aja ya. Cari yang saham-saham dividen investing yang lebih kalem lah, banyak ya. Oke, ini sebagai untuk ya yang suka roller coaster ya, cocok nih. Ini sahamnya naik turun terus gitu. Oke, kita bahas aja ya. Dia IPO-nya tahun 2000, terus free float-nya 30% ya. Transaksi hariannya berapa nih hari ini? Gede nggak? Cuman 400 jutaan ya. Nah, jadi kalau duit lu udah di atas 1M ya, masuk sini jangan semua ya. Jadi ini buat sarana diversifikasi aja, tapi ingat ya, disclaimer yang pertama gua bilang tadi, ini harganya saham-saham roller coaster ya. Jadi ya lu harus kuat lah dengan itunya ya. Lembar sahamnya sekarang di 720 juta lembar saham ya. Dan harga hari ini berapa closingnya? Wah, naik ternyata. Gua rekap tadi 14.50. Di 1475 ya. Berarti market cap-nya sih kecil lah ya, cuma 1,062 triliun ya. Lanjut, fundamental ekuitasnya gede ya, lumayan lah ya dibanding market cap. Dia lebih gede ekuitasnya, ada di angka 1,5 triliun.
Harga buku dia sih sebenarnya ada di angka 2100 ya. Berarti PBP-nya masih di bawah 0,7 ya. Nah, liabilitas naik gede ya. 629 miliar ke 1,278 triliun ya. Apakah ini bagus atau malah jelek ya, karena liabilitasnya naik gede ya. Nah, ternyata ini kan perusahaan sekuritas ya. Jadi dana yang naik itu ya, mana tadi liabilitas? Sebentar. Naikin dulu, malah ke bawah. Sorry, agak lama ya. Nah, kita lihat di sini secara aset dia kas dan setara kasnya naik ya. Jumlah asetnya juga naik menjadi 2,8 triliun. Terus liabilitas, nah ini nih dari 354 miliar ya. Ini pihak ketiga nih. Naik menjadi 1,2 triliun ya. Nah, ini kenapa ini kok bisa? Kalau utang sewa juga naik ya, naik 2 kali lipat. Terus utang pajak juga naik dikit ya, 3 triliunan. 3 miliaran lah ya. Terus beban akrual juga naik 5 eman. Nah, ini utang pihak ketiga sebenarnya ini bukan hal yang buruk ya, soalnya ini kan perusahaan sekuritas ya. Nah, isi utang yang melonjak itu adalah, kalian nanti lihat aja di catatan dianya, di laporan keuangannya dia ya. Nah, itu isinya adalah ada 2 macam ya yang menyebabkan liabilitasnya naik tinggi ya. Yang pertama, utang pada lembaga clearing dan penjamin atau ke LKP ya. Jadi ada transaksi nih pada saat yang melampirkan laporan keuangan, ada transaksi yang belum beres sebesar 640 miliar ya. Tadinya sih 2024 501 ya. Nah, terus ada utang nasabah sebesar 566 miliar ya. Berarti ada dana yang masuk ya, kita sebagai investor ya, nih ibaratnya pakai sekuritas simpanan ya. Jadi para investor yang menggunakan sekuritas panin ya, at least secara hitungan bertambah ya. Nah, jadinya gitu. Apakah itu positif atau negatif? Nah, kalau menurut gue sih positif ya. Berarti kan perusahaan sekuritas ini cukup dipercaya lah oleh para investor dengan ya menitipkan duit dia di perusahaan panin sekuritas ini ya. Jadi di samping dia melakukan, kalau transaksi kalau bisnis utamanya dia kan jadi juga sama ya, bisa kayak investasi atau trading gitu juga, dia kayak gitu, cuma dia berbentuk perusahaan atau funds ya. Kalau kita kan investor individual gitu ya. Nah, jadi secara garis besar liabilitasnya cukup, meskipun naik, tapi ini merupakan hal yang positif lah ya. Ya begitulah. Pokoknya kalau salah silahkan kalian koreksi gue ya. Nah, total asetnya berarti sekarang ada di angka 2,8 triliun lah ya. Nah, berarti kan ini 2,8 yang nambah. Nah, ini nih dari pihak ketiga, ini utang nih isinya. Oke. Nah, terus PE-nya sekarang cuma 6,9 kali alias di bawah 10 ya. Laba ditahannya berapa nih? Belum ditentukan, 1,4 triliun. Jadi ada lah ya buat bagi dividen. Nah, oke. Terus lanjut di Q3 pendapatan dia naik ya. Q2 sih 117, nah sekarang dapat 148 miliar. Nah, terus gross profitnya kok bisa 157 ya. Nah, itulah salah 91.
Nah, gross profitnya 91 miliar lah ya. Nah, ini nih laba usaha. Terus berarti secara persentase dia 61% untuk Q3 ya GPM-nya, dan net profitnya juga gede ya, dia mantep ya. 52% untuk net profitnya ya. Jadi 77 miliar untuk di Q3 ini ya. Nah, Q1 nih dia minus nih. Waktu itu kan di Januari, Februari, Maret kan masih ya, kita tahu sendiri ya, pasar kita masih loyo ya. IHSG maksudnya. Jadi dia juga mengalami kerugian ya. Cuman kan di Q2, Q3 dia bisa balikin keadaan. Nah, Q4 juga kalau menurut gua sih masih ya, pasar sekarang masih oke lah ya. Kemarin kalau ikutan trading ala Remora ya. Nah, bisa cuan juga sih ya. Menurut gua Q4 akan cuan juga lah. Nah, berarti EPS-nya berapa di Q1 dia minus 26. Q2 79 dapat. Nah, Q3 kemarin dapat 106 ya. Maksudnya saat ini ya. Berarti secara totalan sampai dengan Q3 dia ngumpulin 159 perak ya IPS-nya. Nah, tapi secara anualis kan kita masih menunggu Q4 ya, tapi secara anualis kurang lebih dapat 212 perak ya. Terus payout rasionya berapa nih untuk si PADS ini? Nah, tahun lalu 95% ya, anggap aja kita sama ya. 2023 sih 99% ya, bagiin semua. Kita pakai data tahun lalu aja, 95% ya, berarti nih 213 kali 95% sama dengan 202 ya. Di harga sekarang, nah gila gede banget ya. Ya, dibagi 1475 sama dengan dividen yield-nya 13,72%. Sangat menarik nih. Cuman ingat ya, ini harganya fluktuatif banget ya. Jadi lu harus tahan banting lah. Tapi gue percaya sih kalau benar-benar lu seorang investor ya, itu hal biasa lah ya. Nah, kemarin Q2 kita hitung cuma 6,9 ya. Cuma kan ini, nah Q3 dia dapat 106. Jadinya berbalik jadi gede lagi. Apalagi kalau Q4 positif ya. Positif banyak gitu. Nah, dia sebenarnya sampai dengan Q3 159 nih. Kalau kali 95% aja 159 ya. Bisa 10% mah dapat ini. Kalau 95% kali 115 di harga sekarang kan 1475 ya. Nggak aja 150 bagi 1475 ya, 10%an udah di tangan ya. Nah, jadi kalau berani dan tertarik ya bisa cicil dari sekarang nih gitu. Dia baginya bulan Juli sih, masih lama sih. Bulan Juli ya, berarti kan 7 bulan dari sekarang dengan yield 10, yang anggaplah 10 sampai 13%. Kalau menurut lu itu worth it untuk ditunggu, ya hajar aja lah ya. Tapi ingat ya, bukan ajakan jual beli, itu balik lagi ke keyakinan diri kalian masing-masing. Nah, harga waras berdasarkan dividen yang dia bakal bagiin ada di angka 2023 perak sampai dengan 4046 ya. Jadi ya sekarang masih di bawah banget harganya ya. Gitu. Ini sangat menarik sih. Cuman saham PADS ini kurang populer ya. Jarang-jarang ada yang bahas, jadinya kurang rame hariannya. Jadi cuma tadi 396 juta. Terus kemarin berapa nih? Tuh, lot hariannya aja juga kecil ya, cuma 4000 lot, 4800 lot gitu. Hariannya 100 juta juga nih. Kamis, Rabu 500, 200, pokoknya di bawah 500-an lah gitu. Jadi kalau duit lu udah MM-an lah, jangan masuk sini, nanti harganya kaget ya naik. Tapi boleh juga sih kalau mau mengangkat harga mah.
Dengan senang hati kita terima ya para investor lama gitu. Siapa tahu naik ke 3000 ya udah cuan bungkus. Nanti balik lagi gitu. Oke, nah segitu dulu ya pembahasan video kali ini tentang si panen sekuritas ya. Semoga video ini ada manfaatnya dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.